Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di Cara Cahaya Ramadan untuk kalian semua sahabat Alfamart. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita udah benar-benar jadi manusia yang berbeda ya. Udah bentar lagi nih, ibarat Ramadannya udah injury time. Apalagi kalau udah 10 malam terakhir. Itu adalah 10 hari yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita berburu yang namanya malam Lailatul Qadar. Hanya di malam itu aja. Malam yang paling baik di dalam Islam. Ya, di dalam sepanjang manusia pernah hidup itu adalah malam yang paling baik. Ya, kenapa? Karena memang satu, dia adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Ya, dan juga dia adalah khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, ini kita udah tahu keutamaannya. Itu kan berarti setara 83 tahunan. Yang kalau misalkan kita ibadah di malam itu bisa jadi nggak akan bisa kita kalau pengen menyamain ibadah di malam Lailatul Qadar, kalau pengen menyamain di malam-malam lainnya itu harus beribadah selama 83 tahun baru setara. Sedangkan umur kita aja belum nyampe segitu tuh. Masya Allah ya. Terus apa aja yang mesti kita lakuin? Pertama nih, tadi jelas berburu malam Lailatul Qadar. Berburu malam Lailatul Qadar itu Nabi udah kasih kisi-kisinya, udah di-spill ya. Yaitu pertama adanya di 10 malam terakhir. Selanjutnya adanya di malam-malam yang ganjil ya. Maka bisa di 21, malam 23, malam 25, 27 atau 29 ya. Dan juga walaupun ada yang berpendapat, ntar dulu nih, itu dihitungnya dari mana? Karena kalau dihitungnya dari belakang, malam yang tadinya malam ke-29 kan jadi malam ke-30 ya. Atau kalau misalkan disebutnya dari kebalikannya ya, malam ke-20-nya itu bisa jadi malam ke-29. Jadi seperti itu. Jadi memang amannya cara paling amannya gimana? Cara paling amannya adalah selama 10 hari dijaga. Setiap dari selesai Isya kita lakuin ibadah ya. Sebanyak-banyaknya. Sanggupnya apa? Quran. Salat tarawih. Jadi di 10 malam terakhir itu udah digaspol. Beneran ya teman-teman, demi Allah. Kalian ninggalin dunia selama 10 hari terakhir itu, dunia nggak akan rusak, nggak akan kayak gimana-gimana. Tetap berjalan kayak biasa. Ya. Nggak akan kayak perusahaan kita tiba-tiba bangkrut karena nggak ada kitanya. Enggak, bismillah. Kerjaan dan yang lain-lain bismillah. 10 hari itu terakhir. Jangan disia-siakan. Harus kita kejar. Ya. Kita buru malam Lailatul Qadarnya. Ya, karena lipat gandanya luar biasa banget. Dan ini kan renungan ya, ketika kita bicara tentang umat nabi-nabi terdahulu itu umurnya lebih panjang tapi nggak dilipat gandakan loh pahalanya. Kita umurnya lebih pendek tapi banyak yang dilipat gandakan malam Lailatul Qadar. Nanti ada puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun. Atau juga misalkan puasa Syawal ya, barang siapa berpuasa 30 hari Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka ia dianggap seperti berpuasa 1 tahun. Banyak kan bonusnya. Ini kadang suka ngelamun gitu. Kalau nanti ketemu sama umat Nabi terdahulu di alam setelah kematian, kita gagal ke surga, mungkin kata merekanya, lu ngapain aja? Bonus lu tuh banyak banget, kok masih gagal juga, ya. Nah kita misalkan udah ketemu Ramadan berapa kali, yuk itu yang malam Lailatul Qadar, silakan, ya. Jangan biarin malamnya itu nggak ibadah sama sekali. Yuk mau sedekah, mau ngapain itu, ya. Yang paling penting harus jadi kebaikan. Ya, harus jadi amal soleh. Perbanyak baca Quran. Dan apa doa yang dibaca di malam-malam Lailatul Qadar itu? Yaitu perbanyaklah membaca. Ini di riwayat Imam At-Tirmizi ya. Rasulullah ngajarinnya ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat yang lain ditambah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya, itu doa yang silakan dibaca. Dan di malam 10 malam terakhir itu Rasulullah malah memintanya itu. Allah mencintai orang yang bertobat, maka terimalah tobat kita, yuk jadi hamba yang benar-benar kembali kepada Allah. Karena aslinya yang paling bahaya bagi kita kan sebetulnya dosa kita sendiri, bukan dosa orang lain. Kita meninggal nggak ditanya dosa atau kelakuan orang lain kok, ditanyanya kelakuan masing-masing. Dan kita semua punya dosa. Ingat ya, sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang sibuk bertobat dari kesalahannya dan dosanya. Tapi seburuk-buruknya pendosa adalah orang yang masih sibuk dan sempat-sempatnya nyari dosa dan kesalahan orang lain. Padahal kita meninggalkan nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Yuk sibuk bertobat. Selain itu ngapain lagi? Nah ini mah budaya, tradisi ya. Kok mau bagi THR? Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah, ini aja udah keren banget. Karena ada orang yang ngarapnya di akhir Ramadan itu, mana nih THR? Malah jadi minta-minta THR. Kalau kalian sudah bertekad ya pengen bagi THR, wah ini kalian sudah. Karena emang kata Nabi kan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
ya. Terus gimana nih? Kadang orang kalau dikasih uangnya aja ada yang dibelikan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah sekarang kau punya usul bisa untuk memberikan gift card dari Alfa Gift. Itu bisa jadi voucher, vouchernya nanti bisa dipakai untuk belanja. Yang belanja barang-barang di situ kan semua bagus, berkualitas, pasti jadi kebaikan. Daripada misalkan dalam bentuk cash, duit, dipakainya untuk ngapa-ngapain, yang mungkin malah jadi dosa, na'udzubillah. Tapi dengan gift card itu bisa jadi pengganti THR, ya. Dan Masya Allah, apalagi di Ramadan gini, pasti tambah banyak nih kebaikan-kebaikan yang bisa didapat dari gift card tersebut. Kami silakan, yuk, mau diarahin, mau berapa yang dibagikan, kepada siapa aja. Maka itu bisa kepada siapapun orang tersayang yang kita pengen bagikan, itu mudah banget. Jadi bismillah ya, itu adalah beberapa hal yang sekian banyak yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tapi yang penting semuanya jadi ibadah, jadi amal soleh, dan yang paling penting ikhlas lillahi ta'ala. Karena ingat, ibadah itu ada dua, ada yang sah, ada yang diterima. Kalau sah gampang, tinggal syarat dan rukun terpenuhi. Tapi kalau pengen diterima, ini lebih sulit, dan kita butuhnya yang Allah terima. Nah, kalau pengen diterima caranya dua. Satu, niatnya benar. Dua, caranya benar. Gimana niat yang benar? Ikhlas lillahi ta'ala. Berbuat baiknya bukan supaya dibaikin orang lagi, dipuji, dianggap keren, dan lain-lain. Yang kedua, caranya benar adalah ngelakuin ibadahnya ittiba, mengikuti yang dicontohin Rasul. Jadi nggak cukup niat benar doang. Kalau sekadar niat, nanti ada yang kayak Robin Hood. Oh, saya kan nyolong untuk bagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Nggak bisa kayak gitu. Atau nanti misalkan aku pengen tambah taat nih, gimana caranya? Makanya tadi aku sholat subuhnya 6 rakaat. Nggak bisa, bos. Ya, selain niatnya benar, maka juga harus caranya benar. Maka bismillah ya. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan tersebut yang kita kejar nih, lakuin. Yuk, bagi THR atau juga tadi ngejar malam Lailatul Qadar, terserah dengan amalan ibadah apapun, bismillah. Mudah-mudahan Allah terima kita jadi hamba yang lulus Ramadan ini, jadi hamba yang diridhoi olehnya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.